Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Sebelum kita lanjutkan tafsir surat Al-Bayyinah, pada pagi ini insyaallah kita akan baca tafsir ayat yang ke-8. Pada pertemuan yang ketiga saya salah menyebutkan ayatnya. Jadi innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, saya sebut pada pertemuan ketiga itu ayat ke-5. Itu salah, yang benar ayat ke-6 ya. Kemudian innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, itu ayat yang ke-7. Dan pada pagi ini kita akan membaca ayat yang terakhir dari surat Al-Bayyinah, yaitu ayat yang ke-8. Yang lalu dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga telah diterangkan dan difahamkan pada kita, diyakinkan pada kita bahwa orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun musyrikin adalah orang-orang yang terjelek, dikatakan oleh Allah sebagai syarrul bariyah, ciptaan Allah yang terjelek. Maka itu harus kita yakini sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga telah dibawakan sekian ayat, 5 ayat mungkin, tentang hukumnya, tentang haramnya mencintai orang-orang kafir dan musyrikin. Namun sangat disayangkan, baik kelas nasional maupun dunia, adanya upaya-upaya untuk mengakui bahwa mereka itu juga namanya agama samawi yang tidak boleh diyakini sebagai orang kafir. Maka upaya-upaya itu bertentangan dengan ayat, dengan surat Al-Bayyinah dan ayat-ayat lain yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Mereka mengadakan dialog-dialog, mengadakan muktamar-muktamar untuk diadakan persetujuan menurut mereka, pembenaran, sehingga tidak boleh. Sekitar tahun 2000-an saya mendengar dari kedua telinga saya, dari tokoh Indonesia yang mengatakan jangan muslimin itu merasa yang paling benar agamanya. Nah, jangan merasa agama yang paling benar itu muslimin. Dan ucapannya itu walaupun ucapan rendah dan tidak berlaku, karena memang sangat jelasnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innad dina indallahi al-Islam. Juga firman-Nya wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Insyaallah setelah kita bahas ayat ke-8, saya akan bacakan keterangan Syekh Shalih Fauzan tentang bagaimana hukum orang-orang yang meragukan. Karena itu syubhat tadi, upaya-upaya mempersatukan agama samawi, menyatukan agama-agama samawi, agama-agama yang punya kitab, punya nabi, itu diupayakan untuk diakui semua, jangan diyakini sebagai agama kafir. Sehingga upaya itu membuat
orang-orang yang tidak mengerti agama Islam itu bisa terbawa, bisa terpengaruh dan bisa ragu. Nanti kita dengarkan bagaimana penjelasan Asy-Syaikh Shalih Fauzan rahimahullahu taala. Kata beliau di sini setelah menjelaskan ayat ke-7, ayat ke-7 itu bunyinya innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik ciptaan. Mereka dibagi menjadi 4 tingkat yang diterangkan oleh Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyina wasiddiqina wasuhada wasalihin. Nah, kata beliau di sini falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, ala ikhtilafi tabaqatihim, dengan bermacam tingkatannya yang 4 sudah tersebut di pertemuan ketiga. Hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik ciptaan. Juga sudah lalu diterangkan sebaik-baik ciptaan bisa melampaui makhluk Allah yang tidak punya nafsu, yaitu para malaikat. Ai khairu ma khalaqallahu azza wa jalla, maksudnya sebaik-baik ciptaan Allah minal baraya, dari ciptaan. Tsumma bayyana jazaohum, kemudian Allah terangkan balasan untuk mereka, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa balasannya? Allah katakan jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka di sisi Allah adalah jannat. Diartikan apa ini? Surga-surga, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wahuna, di sini qaddamallahu tsanaa 'alal mu'minin. Allah dahului di di ayat 7 pujian Allah kepada orang-orang yang beriman. Alladzina amilus solihati, yaitu orang-orang yang beramal saleh, ala dzikri jazaihim, daripada penyebutan balasan mereka. Di ayat 8 ini balasannya Allah sebutkan. Li'anna sana Allah alaihim, karena pujian Allah pada mereka, a'zamu martabatin, paling besarnya martabat. Martabat itu tingkatannya, urutan. Wa a'la mangkibatin, dan paling tingginya pujian. Ini sudah sering jadi bahasa Indonesia, dijadikan oleh muslimin di Indonesia itu manakib. Ya, mangkibah itu pujian. Kalau ada acara manakib, mungkin tidak tahu apa sih manakib. Yaitu isinya orang muji-muji tokohnya. Ada yang muji Syekh Abdul Qadir Jailani, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada lagi manakib Rifai, manakib Badawi, manakib Hadadi. Apa? Hadadi. Apa? Nah, ada bukunya, itu dibaca. Acara apa? Manakib. Maka orang-orang yang beriman disebutkan dulu oleh Allah karena sangat tingginya pujian Allah kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Falidzalika qaddamahu 'alal jaza'. Maka itu Allah utamakan, Allah dahulukan daripada balasannya. Alladzi huwa jazaohum fi yaumil qiyamah,
nanti balasannya itu pada hari kiamat. Maksudnya Allah akan terangkan di ayat 8 ini balasan di hari kiamat. Karena orang beriman itu balasannya bukan hanya pada hari kiamat. Di dunia Allah sudah balas orang-orang beriman dan beramal soleh itu, kata Allah, linaj'alaha hayatan thayyibatan. Allah berikan, Allah karuniakan orang-orang yang beriman itu kehidupan yang thayyibah, hayatan thayyibatan, kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang thayyibah itu kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan, ketenangan jiwa. Itu merupakan surga dunia. Itu ketenangan jiwa, kebahagiaan jiwa. Dan itu karunia dari Allah sebagai balasan atas keimanan dan amal soleh di ayatnya. Dan untuk apa banyak hartanya, semua nafsunya terpenuhi, apa yang diinginkan oleh nafsunya terpenuhi, tapi gelisah, resah. Itu bukan surga. Waman a'rada an dzikri, kata Allah, faman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an. Kalau mau diartikan dzikri itu Al-Qur'an, atau mau diartikan berzikir kepada Allah, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka mereka kehidupannya adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kegelisahan, keresahan. Maka orang yang tidak mau belajar Al-Quran itu kesalahan besar, dosa, maksiat kepada Allah, yang Allah akan ganti dengan kehidupan yang gelisah. Makanya ketika orang hadir di majelis ilmu, mau membaca, mendengarkan ayat-ayat diterangkan, itu Allah turunkan sakinah, Allah turunkan ketenangan, kebahagiaan. Nah, yang tidak ada di apotek nggak akan ditemui. Adanya ketenangan itu adalah di majelis-majelis ilmu. Maka para malaikat itu berkeliling di muka bumi ini, yatufuna fit thariq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu berkeliling di jalan-jalan, yabtaguna majalisul ilm, mencari majelis-majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika mereka dapati, mereka panggil yang lainnya, halumu ala hajatikum, kesini, ini loh tempat yang kalian cari, majelis ilmu. Maka kalau orang tidak masuk ke surga dunia dengan cara mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran, As-Sunnah, dan tidak mau mengamalkannya, mereka tidak akan bisa masuk ke surga akhirat. Jadi surga itu ada surga dunia, ada surga akhirat. Begitu diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi yang mau diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 8 ini bukan balasan dunia, tapi balasan akhirat nanti pada hari kiamat. Jazaohum, balasan mereka di sisi Rabbnya, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga Aden yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Jannatun, nah, jam'uha jama'aha di jamak di sini asalnya jannatun, tidak ada alifnya. Dan taknya bukan tak begini, tapi tak marbutoh. Itu kalau tunggal, mufrad. Tapi kalau jamak seperti ini, namanya jamak muannas salim. Liikhtilafi anwa'iha. Kenapa di sini oleh Allah dikatakan jannat, surga-surga? Karena di surga itu bermacam-macam. Ada 100 tingkat, belum lagi isinya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannati,
Sesungguhnya surga-surga itu, jannat di sini jamak jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha. Ada dua surga yang terbuat dari emas, yang bejana-bejananya juga dari emas. Wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. Dan juga ada emas, ada surga yang terbuat dari perak dan tempat-tempat bejananya juga dari perak. Wa ila hadza, dari itu yasiru qauluhu ta'ala, sebagaimana Allah terangkan, waliman khaufa maqama rabbih jannatan, maka barang siapa yang takut ketika berdiri nanti di hadapan Rabb-Nya, bagi mereka Allah siapkan dua surga. Nah, diterangkan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman. Tsumma dzakara awsafun hatainil jannataini. Kemudian Allah terangkan bagaimana sifat dua surga itu di surat Ar-Rahman, bisa dilihat di sana. Tsumma qala, kemudian Allah menerangkan berikutnya, wa min dunihima jannatan. Juga di bawah yang pertama tadi, di bawah dua yang pertama tadi, tingkatannya ada dua surga juga. Jadi yang terbuat dari emas itu lebih tinggi, lebih baik. Ada yang di bawahnya terbuat dari perak. Nah, dua surga yang terbuat dari perak. Falahum, maka bagi orang yang beriman dan beramal soleh, jannatun, wal jannatu allati dzarakahallahu jazaan lil mu'minin al-amilina as-salihina. Dan surga-surga yang Allah tersebutkan, yang Allah sebutkan di sini sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan mengamalkan keimanannya, yaitu berupa amal saleh, hiya ibaratun, maka itu sebagai ungkapan an manazila azimatin, tentang posisi yang sangat agung. Bagi orang yang beriman itu benar-benar oleh Allah diposisikan, bahkan diangkat, karena surga itu posisinya diangkat, di atas. Jadi di atas bumi ini ada langit. Langit itu ada 7. Di atas langit ke-7 ada surga. Surganya ada 100 tingkat. Dari surga pertama ke surga kedua perjalanannya ada riwayat 100 tahun, ada riwayat 500 tahun. Dari surga pertama ke surga kedua kali 100. Surga tertingginya adalah Firdaus, yang atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau minta kepada Allah, minta surga apa? Firdaus. Idza sa'alta al-jannata fas'alil firdaus. Kalau kamu minta surga kepada Allah, minta firdaus. Artinya jangan tanggung-tanggung. Minta surga a'laha wa awsataha, surga tertinggi dan paling tengahnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini umum bahwa orang yang diangkat, dibalas dengan surga-surga ini, posisi mereka adalah orang yang posisi yang agung, yang Allah janjikan lil mu'minina al muttaqin, bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk golongan ini. Fiha, di dalam surga itu, mala ainun ra'at, isinya adalah kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata. Wala udunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basharin, belum pernah terbesit di hati seseorang. Karena tingkat kenikmatan, karena tingginya kenikmatan itu sampai seperti itu.
belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah terbesit karena tingginya. Itu pun masih ada yang lebih tinggi. Nah, wala yumkin li insanin fi hadhihi dunya, maka tidak mungkin manusia di dunia ini an yatasawwura kaifa na'imal akhirah abadan. Dengan hadis ini maka manusia sama sekali di dunia ini tidak akan mampu untuk menggambarkan bagaimana kenikmatan akhirat itu. Nah, tidak akan bisa menggambarkan. Li'annahu a'la wa ajalla, karena sangat tingginya, wa ajalla dan sangat mulianya, mimma natasawwaru dari apa yang digambarkan oleh manusia. Misalnya manusia mau menggambarkan dengan gambaran yang terbaik pun itu belum sampai kepada yang sebenarnya. Begitu tafsir hadisnya. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa fil jannati mimma fid dunya, tidak ada di surga itu kecuali dari apa-apa yang ada di dunia, illal asma'a, kecuali hanya nama. Kalau namanya sama, nah, ada pisang, ya, ada apa, delima, ya namanya sama. Lakinnaha al-haqaiqu, hanya saja hakikatnya takhtalifu ikhtilafan aziman. Hanya namanya saja tapi hakikatnya berbeda dengan perbedaan yang sangat besar, yang sangat mencolok. Qala azza wa jal, Allah mengatakan jannatu adn, Allah siapkan bagi orang yang beriman jannatu adn. Al-adnu, adn bimakna al-iqamah, maknanya adalah iqamah fil makan. Iqamah itu tetap di suatu tempat. Wa adamun nuzu anhu, tidak berpindah, tidak berubah. Begitu sifat jannah itu seperti itu. Hanya tidak pindah-pindah, kemudian tambah. Kalau di dunia itu kan membusuk. Kalau apel membusuk, jeruk membusuk. Di surga enggak ada itu. Bahkan rasanya berlipat. Maksudnya berlipat dari suapan pertama, suapan kedua itu kelipatan dari suapan pertama kelezatannya. Nah, wa min tamami naimi ahlil jannati, dan juga adan itu seperti itu karena sangat sempurnanya kenikmatan ahli surga. Tidak ada lagi yang namanya tidak enak di surga. Pakaiannya tidak ada yang lusuh, tidak ada yang kotor. Orangnya juga tidak pernah batuk, tidak pernah pilek, diare, enggak pernah, ya. Enggak ada apa? Apotik, ya, rumah sakit enggak ada. Bahkan kamu tidak meludah, tidak beringus, tidak BAB, tidak kencing. Begitu habis makan, kenyang, apa? Gelegeen. Bahasa Jawanya gelegeen. Bahasa Indonesianya apa? Sendawa. Setelah sendawa, harum sendawanya lebih harum dari misik. Nah, kemudian makan lagi. Makannya maunya tiduran, dudukan, berdiri, itu boleh. Sudah tidak ada lagi seperti di dunia larangan begini begitu. Anna kulla wahidin minhum, bahwa masing-masing dari penduduk jannah la yatlubu tahawulan amma huwa alai, penduduk masing-masing penduduk surga itu sudah tidak mau berubah lagi dari posisinya itu.
ma huwa alaihi minan naim. Maksudnya dia meyakini sudah ini paling enggak ada pikiran noleh ke yang lain. Ini sudah paling enak, ini sudah pol sudah, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk ahli jannah dan bukan termasuk ahli nar. Li'annahu la yara, karena dia tidak melihat anna ahadan akmalu minhu. Dia yakini bahwa tidak ada orang yang lebih baik dari dirinya. Semua penduduk surga keyakinannya seperti itu, bahwa dirinya orang yang paling merasakan kenikmatan, yang lainnya enggak. Semua orang seperti itu. Jadi sudah enggak toleh-toleh lagi. Kalau di dunia kan iri ya, ada iri, ada hasud. Lah itu kok punya itu, lah ini kok begini. Waduh, saya mulai sumpah iri, dengki, hasud. Nah, dan hasud itu termasuk penyakit hati, penyakit parah, penyakit yang sangat besar. Di antaranya penyakit ini bisa mengeluarkan orang dari surga. Siapa itu? Iblis. Iblis itu diusir oleh Allah dari surga. Padahal sudah di surga, di tempat yang Allah terangkan seperti ini. Tapi karena penyakit hasud tadi menjadi sebab syaitan iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga iblis hasud ini penyakit yang meresahkan jiwanya. Orangnya resah, tidak ada ketenangan. Bahkan kadang berbuah kepada tindakan-tindakan jelek, berupa amalan-amalan jahat, jelek, zalim pada saudaranya. Tidak pun dia sudah mendolimi dirinya. Penyakit hasud itu yang susah, yang sumpek, yang gelisah orangnya, orang yang zalim, orang yang hasud, orang yang tidak ada sifat dengki, atau yang didengki tenang-tenang saja. Tapi yang hasud itu yang gelisah, resah. Wala yahussu fi qalbihi, tidak merasakan di hatinya annahu fi ghadadatin bin nisbati liman huwa arqa minhu. Dia di hatinya tidak merasa lebih rendah, tidak merasa ada aku kok kepingin yang dia kok lebih tinggi. Tidak ada perasaan itu. Nah, bagi orang yang lebih tinggi derajatnya, wa akmala, dan lebih sempurna. Padahal ada ya, karena tingkatan surga yang tertinggi adalah para nabi dan rasul. Tapi masing-masing penduduk surga sudah merasakan dia orang yang paling sempurna kenikmatannya. Pernah ditanyakan oleh Nabi Musa, bagaimana itu orang yang paling miskin di surga? Orang paling miskin di surga adalah orang yang seperti raja terkaya di dunia ini, dilipatkan menjadi 100 kali orang terkaya di dunia, kemudian ditambah lagi. Nah, wa akmalu, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan la yabghuna anha hiwala. Penduduk surga itu tidak ingin berpindah, tidak berharap hiwala, adanya perubahan. Ai la yabghuna tahawulan amma huwa alai, tidak ingin berubah dari kondisinya, dari keadaannya. Li'anna Allah qad aqna'ahum bima a'tahum, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan qanaah. Sering kita dengar apa? Qanaah. Apa itu qanaah? Nerima dengan apa yang Allah berikan di dunia. Dan ini akhlak yang mulia bagi orang beriman, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Artinya dia diajarkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang
di dunia ini diberi sifat qanaah, maka itu seperti orang yang telah diberi dunia dan seisinya. Qad aqna'ahum bima a'tahum, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah, nerimo. Kata orang Jawa, nerimo. Bima a'tahum, dengan apa yang Allah beri. Fala yajiduna ahadan akmalu na'iman minhum, dia tidak merasakan bahwa ada seseorang yang lebih nikmat dari dia, lebih merasakan kenikmatan dari dirinya. Walihada samallahu ta'ala hadhil jannat jannatu aden, maka itu alasannya surga itu disebut surga Aden. Kalau ditanya kenapa ini dinamakan surga Aden, itu tadi penjelasannya. Orangnya itu sudah merasa apa? Paling nikmat, sudah tidak tolak-tolak kepada yang lain. Tajri min tahtiha al-anhar, di surga Aden itu mengalir di bawahnya al-anhar, jamak daripada nahrun, sungai-sungai. Min tahtiha, di bawahnya. Di bawahnya, di bawah apa? Di bawah bangunannya atau di bawah apa? Qalal ulama, berkata ulama, min tahti kusuriha. Sebagian ulama menafsirkan di bawah istana-istananya. Nah, wa asjariha, juga di bawah pohon-pohonnya. Karena di surga juga ada istana-istana, ada pohon-pohon yang terbuat dari emas. Surga yang pertama tadi yang tertinggi. Nah, wa illa fahuwa ala sathiha wa laysa asfaliha. Kalau tidak di bawah istananya, jadi di bawah bangunannya. Kalau enggak, itu ada di permukaannya, di samping-sampingnya, bukan di bawahnya. Innama huwa min tahti hadhil kusur wal asjar. Nah, karena tingginya pohon dan tingginya bangunan, maka sungai-sungai itu masih posisinya di bawahnya. Itu masuk, bukan berarti di bawah bangunannya. Wal anharul ladzi dzakaraha Allahu azza wa jalla, adapun sungai-sungai yang Allah sebutkan di sini mujmalatun, sifatnya global. Fassalaha fi surati Muhammadin, Allah rinci sungai-sungai surga itu di surat Muhammad. Faqala, maka Allah katakan, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, permisalan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang bertakwa. Fiha, maka di surga itu yang Allah janjikan bagi orang bertakwa, fiha anharun, di surga itu ada sungai-sungai min ma'in ghairu asin, sungai yang terbuat dari air yang tidak asin. Nah, di dunia kan asin ya. Asin itu ternyata bahasa Arab ya, di bahasa Indonesia. Cuma lek tawar itu bahasa Indonesia. Iya ya. Asin tok. Wa anharun, yang kedua ada sungai min labanin, sungai susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Nah, itu sungai yang keberapa ini? Kedua. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, yang ketiga ada sungai khamar yang sangat lezat bagi peminumnya, tidak memabukkan. Nah, karena kalau sudah mabuk akalnya orang itu hilang, tertutup. Wa anharun min asalin, yang ke berapa? 4, sungai yang terbuat dari madu musaffa yang jernih.
Nah, wa qad jaa fil athar, telah tersebut dalam athar, min waswi hadhil anhar, sifat dari atau man wasofa hadhil anhar, orang yang mensifati sungai ini, annaha tajri bi ghairi uhdud wa bi ghairi khandaq bi ghairi hanadik, bahwa sungainya itu mengalir tanpa parit. Wah, tambah bingung lagi kita, bagaimana akal kita nggak nyampe ya. Nah, memang akal kita di dunia ini masih terbatas, pandangan juga terbatas, suara juga terbatas. Nah, di dunia orang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di akhirat bisa. Bahkan suara bisa menjangkau perjalanan 50.000 tahun perjalanan dunia. Jadi nggak perlu apa? HP lagi gitu. Nah. Bimana annan nahra, maknanya bahwa sungai surga yajri ala sathil ard, mengalir, sungai surga itu mengalir di bawah permukaannya, di atas permukaannya, di permukaannya itu, di permukaan kalau dunia ya permukaan tanahnya ya. Yatawajjahu haitsu wajjahal insan, bisa dialirkan kemana manusia itu mau diputar kemana, ke kanan, ke kiri, ke depan, nah, mau dibuat mancur dan seterusnya, itu bisa. Wala yahtaju ila syakki hanadiki, dan tidak perlu lagi manusia itu gali parit, buat parit, nggak perlu. Nah, wala ila bina'i uhdud, juga tidak perlu membangun apa namanya Pak kalau kanan kiri, tebingnya, nggak perlu bikin tebing, nggak perlu gali. Tamna'u sailanil ma, supaya tidak meluber, itu nggak perlu itu. Wah, Amin bingung ya, apa ya bayangkannya. Sehingga airnya tidak mengalir yaminan wa shimalan, tidak mengalir dan kanan dan kiri, tidak perlu itu. Wa fi hadza yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih An-Nuniyah, anharuha min ghairi uhdudin jarat sabhani mumsikuha anil faidani. Sungai-sungai surga itu tanpa uhdud, tanpa lubang, tanpa parit gitu, bisa mengalir mau dibawa kemana. Nah, mudah-mudahan Allah benar-benar menakdirkan kita semua termasuk ahli surga, bukan hanya dengar ceritanya saja. Oh, ini dulu yang dibacakan di Masjid Ar-Rasyid. Nah, itu ingat, di sana nggak usah kerja lagi, nggak usah nggak ada kerjaan lagi, sudah ngapain? Ngobrol. Makanya di dunia jangan banyak ngobrol, banyak taklim saja. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa, amal soleh. Nah, jangan sibuk urusan perut, tok batasan pikirannya cuma sebatas perut. Itu hewan ya. Hewan itu pikirannya apa? Perut, nafsu, tidak lebih dari itu. Nah, maka manusia tidak dipuji karena banyak mikir perut. Manusia dipuji karena apa? Iman dan takwanya. Yang dipuji kalau perutnya besar itu hewan, sapi, kambing. Wah, ini gemuk, terpuji, ukurannya gemuknya. Tapi kalau manusia yang dilihat oleh Allah apa? Hati dan amalannya, iman dan takwanya. Innallaha la yanzuru ila qulubikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat
hati-hati kalian. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Khalidina fiha, mereka kekal di jannah. Ai makisina fiha abadan, mereka tinggal di surga selamanya. Badannya tidak tambah tua. Nah, glowing kata orang sekarang. Wajahnya glowing, tidak ompong, tidak tua. Tidak tua, tidak terlalu muda. Kisaran umur berapa? 30. Nah, kuat kekuatannya 100 orang. Nah, dari kekuatan di dunia. Tingginya 25 meter. 60 hasta. Seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Adam. Wajahnya seperti Nabi Yusuf, ya, ganteng-ganteng. Lakinya, perempuannya cantik-cantik. Makanannya seperti itu. Enggak ada lagi namanya keributan, enggak ada lagi yang namanya pos kamling, jaga keamanan, piket malam, enggak ada. Corona enggak ada, virus-virus, enak toh, guys. Maka itu kita beli, kita sekarang sabar dengan meningkatkan iman kita kepada Allah dan takwa kita kepada Allah. La yamutun, mereka tidak mati. Masya Allah, tidak mati. Wala yamradun, mereka tidak sakit. Tidak ada rumah sakit. Makanya ini nasihat juga kepada para dokter, para bidan, para perawat-perawat. Nah, nanti tidak ada orang sakit, maka jangan terlalu bangga dengan profesinya. Sama nanti menghadap Allah kondisinya sama. Bekalnya apa? Iman dan takwanya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi hatinya bagaimana? Wala yab'asun, mereka tidak susah, tidak mengalami kesusahan, resah, sedih, putus bosan, jenuh, nggak ada jenuh. Nah, kalau sekarang kan gampang jenuh, orang laki-laki terutama masuk rumah mungkin 1 jam sudah gelisah, sudah ingin keluar lagi. Nah, jenuh, ingin begini itu dan seterusnya. Tapi kalau orang-orang beriman tidak ada itu jenuh. Yang dia tingkatkan proses terus bagaimana meningkatkan iman takwanya. Tidak ingin waktunya itu terlewat dengan yang kosong dari peningkatan iman dan takwa, dari amal soleh. Orang beriman itu di dunia itu seperti itu. Sampai dikisahkan, disebutkan dalam kitab-kitab ulama salaf, yang paling memberatkan mereka itu kalau kondisi makan, waktu makan. Makan itu malah membuat berat bagi dirinya. Kenapa? Diyakini makan ini buang-buang waktu saja. Coba, bagaimana kemudian muslimin malah membuang waktunya dengan mindah kayu. Apa itu? Mindah kayu. Catur, ya. Satron bahasa Arabnya itu satron. Sehingga atau sutron, sehingga para ulama mengharamkan itu catur itu karena dari sisi melalaikan waktu. Karena melalaikan waktu itu termasuk perbuatan haram yang menggelapkan hati, menjadi satu nuktah, satu titik hitam di hatinya. Kalla bal ron, itu yang disebut ron. Di antara penyebab ron adalah lalai. Malas ngaji, malas. Dan itu penyakit hati, penyakit kronis yang sangat membahayakan orangnya. Orang yang malas ngaji itu penyakitan, harus segera diobati. Al-Imam Syekh Muhammad Aman Al-Jami mengingatkan itu penyakit hati harus segera diobati.
baca kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim, Hadil Arwah, Madarijus Salikin, Al-Fawaid, kata beliau. Mungkin kita lihat kitabnya aja belum pernah. Ya. Kitab Fawaid kayak apa? Mana yang lebih tebal? Madarijus Salikin atau Fawaid? Nah, padahal itu isinya itu penjelasan resep-resep bagaimana orang itu mengobati hatinya. Sementara perkara hati itu perkara yang paling urgen dalam diri manusia. Kenapa? Karena menghadap Allah itu berdasarkan kondisi hati, bukan berdasarkan kondisi badan, jasad. Itu tidak dilihat oleh Allah. Tadi hadisnya itu, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi manusia sekarang malah kalau badannya sakit, wah sibuk, seluruh hartanya dikorbankan, seluruh dokter dihabiskan, bingung, gak ada jeda waktu, gak mau sedikit pun sakit badannya. Tapi ketika hatinya sakit, dia cuek, tidak peduli. Oh, mungkin saja dia memang tidak merasakan sakitnya hatinya, bahwa hatinya berpenyakit. Wah, itu lebih parah lagi. Itu namanya hatinya sudah apa? Mati. Bagaimana orang yang sudah mati? Apakah dijewit itu, dicubit itu merasakan? Enggak. Begitu juga orang yang tidak merasakan bahwa dirinya berpenyakit, hatinya berpenyakit, merasa bahwa enggak ngaji itu enggak apa-apa. Wah, itu bahaya. Bisa-bisa memang hatinya sudah mati. Nah, naudzubillah min dzalik. Karena Al-Quran itu harus dipelajari. Al-Quran itu obat, syifaun lima fis sudur. Hadis juga. Wala ya'lamun, tidak merasakan sakit ini bosan, susah. Ini alam itu sakit. Wala yahzanun, tidak ada rasa sedih. Di surga itu tidak merasakan sedih. Berarti lawannya apa itu? Gembira, ceria, senang. Di dunia juga ahli surga itu, orang-orang beriman itu wajahnya ceria. Beda dengan orang yang hatinya penyakitan, ada hasut, itu mudah cemberut. Nah, mudah gak enak wajahnya. Tidak sakit berarti kondisinya tasihun, selalu sehat. Wala yahzanun, tidak sedih, gembira terus. Wala yamassuhum fiha, tidak menimpa mereka di surga itu nasobun, ketidakenaan. Fahum fi akmalin naim, mereka penduduk surga itu berada di puncak kenikmatan. Daiman wa abadan. Apa ini? Terus seperti itu dan selamanya. Abadal abidin, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa hadza akmalu naimin, dan ini paling tingginya kenikmatan surga. Ini lebih sempurna, lebih nikmat lagi daripada yang tadi, makan, minum, dan seluruh yang disenangi oleh nafsu, buah-buahan, daging dan seterusnya. Tapi di sana ada kenikmatan yang lebih tinggi dari itu, yaitu apa? Ridha Allah. Annallaha ta'ala yardha anhum fayahillu alaihim ridwanahu, maka mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaskhutu ba'dahu abadan, sama sekali mereka tidak akan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Bal wa yanzuruna ila Allah tabaraka wa taala bi ayunihim, bahkan kenikmatan tertingginya di surga. Kalau ditanya kenikmatan surga tertinggi itu apa? Ini melihat
wajah Allah Subhanahu wa taala. Bi'ayunihim, dengan mata-mata mereka. Kama yarawnal qamara, sebagaimana mereka melihat bulan Lailatul Badri, di malam purnama. La yusakkuna fi dzalika, mereka tidak mengeluh. Di surga ketika melihat Allah itu tidak saling mengeluh, ini kok terlalu mepet saya ini. Nah, tidak ada gitu-gitu. Nah, wala yamtaruna fiha dzalik, mereka tidak ragu. Wala yatadamun fi dzalika, tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Ai la yundamu ba'duhu ila ba'din, tidak berkumpul satu dengan yang lainnya. Nanti melihat wajah Allah itu kumpul di suatu tempat, itu tidak. Liwarau al-akhir, masing-masing bisa melihat dari tempatnya masing-masing. Bal kullu insanin yarahu, bahkan setiap orang, setiap penduduk di jannah, di surga, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala fi makanihi, dari tempatnya, hasbama aradallahu azza wajal, dari tempat yang Allah tetapkan baginya. Tsumma qala, kemudian Allah mengatakan, nah, ini kenikmatan tertinggi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita benar-benar menjadi ahli surga. Dzalika, yang demikian itu kata Allah, liman khasyiya rabbah, hanya diperuntukkan bagi orang yang khasyiya rabbah. Maka kita harus mempunyai sifat ini, khasyiya kepada Rabbnya. Ai dzalikal jazaa'u, balasan ini liman khasyiyallah, bagi orang yang khasyiyallah azza wa jalla. Wal khasyah, apa itu khasyah? Hiya, khasyah itu khaufullahi azza wa jalla, takut kepada Allah, al-makrun bil haibati wa ta'zim, takut yang kepada Allah yang disertai dengan wibawa dan takzim, karena sangat wibawanya Allah dan pengagungannya, sangat agungnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yasduru dzalika illa man alima billahi, hal itu tidak akan muncul kecuali bagi orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti, yang makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pelajaran terbesar, pelajaran termulia, pelajaran terpenting dan tertinggi itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena pelajaran itu bertingkat, tergantung tingkatan, tergantung yang dipelajari, tergantung tingkat yang dipelajari. Ketika yang dipelajari itu tingkatannya tertinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka mempelajarinya adalah pelajaran terpenting. Nah, dan ini rukun iman pertama, iman kepada Allah. Karena dipelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang khasyah kepada Allah dari hambanya itu hanya ulama. Ulama itu jamak dari alim, orang yang mengenal Allah, yang mengerti Allah. Innallaha azizun ghafurun. Allah itu punya nama Aziz dan Ghafur. Ai al ulama'u, maksudnya orang-orang yang mengerti bi'izmatihi, mengerti tentang keagungan Allah, wa kamali sultanihi, dan sempurnanya kekuasaan Allah. Fal khasyah, maka khasyah itu akhassu, khasyah itu lebih khusus minal khauf, dari khauf. Khauf ini takut. Nah, ini khasyah ini juga kalau bahasa Indonesia takut. Kalau orang Indonesia nggak bisa membedakan apa takut dengan takut, ya sama ya. Tapi orang Arab punya pemahaman yang beda. Nah,
Maka kalau cuma diterjemah, ini kalau diterjemah ya semua takut ya. Khauf takut, khosyah takut. Enggak ada beda. Makanya kalau enggak ngerti bahasa Arabnya atau bukan orang Arab, karena orang Arab sudah bisa membedakan dengan khosyah dan khauf, langsung bisa membedakan karena memang bahasanya. Wa yattadihul farqu bainahuma bil misal. Perbedaannya bisa diterangkan dalam contoh. Idza khifta, kata beliau, kalau kamu takut min syahsin pada seseorang, la tadri hal huwa qadirun alaika am la. Sementara kamu tidak tahu apakah orangnya itu mampu padamu atau tidak. Orangnya itu bisa menguasai kamu atau enggak. Orangnya gede apa kecil, kamu enggak tahu. Itu namanya khauf. Takut orangnya ngancam aku telepon tadi misalnya. Ngancam aku, tapi kondisinya enggak tahu bagaimana fisiknya. Bisa jadi lebih kecil atau orangnya memang, tapi ngancam takut sudah gelisah. Ini namanya apa? Khauf. Fahadha khaufun, ini adalah khauf. Wa idza khifta min syahsin, tapi kalau kamu takut pada seseorang, ta'lamu, sementara kamu tahu, annahu qadirun alaika, pada dia mampu padamu, dia besar, bisa menguasai kamu, fahadhihi khosyatun, ini adalah khosyah. Wa bihadza tammat hadhihi suratul azimatu, dengan penjelasan ini selesai surat yang agung ini. Wa tammama tayassara lana minal kalam ala tafsiriha, dan sempurna apa yang Allah mudahkan bagi kita penjelasannya. Nas'alullaha, kita mohon kepada Allah, an yaj'alana, semoga Allah menjadikan kita mimman yatluna kitaballah, tergolong orang yang membaca kitab Allah haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar tilawah. Tilawah yang benar, yang sebenar-benarnya tilawah itu adalah orang yang membaca dengan benar, kemudian memahami dan mengamalkannya. Sebagaimana sudah beberapa kali diterangkan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, insyaallah penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan kita baca depan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.